Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Suara Publik bersama saya Muhammad Syuib Hamid. Saudara, selama lebih kurang 60 menit ke depan kita akan berbincang-bincang. Untuk hari ini kita akan berbicara terkait dengan penanganan kumuh kotaku Aceh tahun 2021. Saudara, seperti kita ketahui bahwa program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di seluruh provinsi di Indonesia. Aceh tentu merupakan salah satu provinsi di mana pelaksanaan Kotaku telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tentu Kotaku ini akan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang ada, sumber pendanaan juga, dan melibatkan seluruh elemen yang ada, baik pemerintah pusat, daerah, swasta maupun pihak donatur lainnya, dalam rangka membangun sebuah kota tanpa kumuh. Karena pada akhirnya diharapkan adalah Kotaku benar-benar terwujud sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024. Nah, Aceh dan juga ada Banda Aceh dan juga Aceh Besar merupakan daerah-daerah yang hari ini dilaksanakan program Kotaku di Provinsi Aceh. Lalu menarik untuk kita simak seperti apa realisasi atau implementasi program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh Aceh tahun 2021 khususnya di Aceh Besar. Nah, sudahkah memang apa yang diharapkan terlaksana dengan baik ataukah memang masih membutuhkan sinergisitas dengan semua pihak sehingga program Kotaku di Aceh benar-benar dapat dilaksanakan. Ikuti ulasannya bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI sore hari ini pemirsa. Yang pertama ada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, yaitu Bapak Muhammad Yoza Habibi STMT. Assalamualaikum Pak Yoza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang kedua pemirsa ada Sekretaris Daerah Aceh Besar, ada Bapak Dr. Andes Sulaimi MSI. Assalamualaikum Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0651 41773 atau saya ulangi sekali lagi 0651 41773. Baik, saya ke Pak Yoza terlebih dahulu. Barangkali secara umum, kira-kira apa yang bisa dijelaskan kepada pemirsa kita? Sebenarnya apa yang menjadi dasar bahwa Aceh ini menjadi salah satu provinsi diadakannya program Kotaku? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa Kotaku adalah kota tanpa kumuh. Di mana program ini merupakan program peningkatan kualitas dari suatu kawasan kumuh dan pencegahan dari suatu kawasan untuk menjadi kumuh kembalinya. Ini merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang mana tujuan akhir kita tidak ada lagi secara nasional, tidak ada lagi kawasan-kawasan kumuh atau bisa kita katakan 0% kawasan kumuh. Nah, kemudian ini merupakan pembelajaran untuk pemerintah kabupaten kota agar membentuk suatu kelompok kerja perumahan permukiman untuk bisa kita katakan ini sebagai pendampingan lah dari pemerintah kabupaten kota agar program ini bisa berlanjut. Kemudian tersusunnya rencana kerja dari program peningkatan kualitas permukiman kumuh ini di tingkat masyarakat dan pastinya di tingkat pemerintah kabupaten kota. Dan ini harus sinergitas dan ini harus terintegrasi dengan RPJMD. Kemudian yang keempat, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir, yang paling signifikan adalah komitmen kita bersama, semua pihak, semua sektor dalam memikirkan program ini agar terciptanya lingkungan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Seperti itu. Oke. Artinya memang itu menjadi dasar kenapa Aceh pada akhirnya dipilih sebagai salah satu daerah yang diterapkan Kotaku. Tapi menarik kalau saya lihat tadi bahwa memang ultimate goal-nya ada tadi misalnya bagaimana adanya masyarakat yang produktif dalam rangka peningkatan ekonomi, begitu Pak Yoza ya. Betul. Maka pemerintah sendiri mendesain sampai bagaimana nanti katakanlah ini
kita masih umum dulu. Iya. Ketika memang program Kotaku itu terlaksana, lalu memang akan ada upaya untuk melakukan pengembangan ekonomi bagi masyarakat gitu. Iya, jadi memang kita Kementerian Pekerjaan Umum ini sektornya infrastruktur. Kita mendukung infrastruktur untuk masyarakat itu bisa berproduktivitas. Jadi ya kita bisa kasih contoh peningkatan jalan untuk meningkatkan mobilitas dari masyarakat untuk pemasaran dan segala macamnya. Kita juga ada membangun tempat-tempat pemasarannya itu sendiri, tempat untuk produksi segala macamnya. Jadi sehingga masyarakat betul-betul terbantu. Jadi yang pastinya itu masyarakat bisa memanfaatkan produksi-produksi lokal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di masyarakat, seperti itu. Baik, menarik. Nanti kita akan dalami lagi seperti apa yang hari ini sudah terlaksana di lapangan secara umum ya. Iya. Saya ke Pak Sekda. Aceh Besar tentu menjadi salah satu daerah yang dipilih nih Pak Sekda. Sejauh ini dari pantauan Pak Sekda, seperti apa implementasi program Kotaku di Kabupaten Aceh Besar? Oke, terima kasih. Mungkin penanganan program ini tentunya sama dengan di tempat-tempat yang lain ya. Tapi ada yang berbeda di Aceh Besar sekarang. Selain ada program Kotaku dengan kucuran anggarannya, kami juga memohon bantuan juga dari dunia usaha, seperti yang ada di Kabupaten Aceh Besar untuk juga mendukung program Kotaku ini. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Aceh Besar punya komitmen yang baik untuk mendukung program ini. Karena kenapa ini punya komitmen yang bagus? Karena memang sehemat kami program ini cukup bagus, terutama bagi Aceh Besar, karena kami Aceh Besar dengan jumlah wilayah yang luas, 23 kecamatan dan 604 kampung. Kehadiran program ini kami sangat mendukung. Di samping itu juga dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sehingga dengan kehadiran program ini cukup membantu pemerintah kabupaten, dan ini semua saya yakin atas kerja keras Pokja PKP untuk mengajak dunia usaha untuk sama-sama memikirkan program Kotaku ini di Kabupaten Aceh Besar. Mungkin ada lebih kurang 4 kecamatan yang sekarang ini dilaksanakan di Aceh Besar. Tentunya ini juga banyak membantu, selain membantu pemerintah juga membantu program yang ada di desa-desa. Mungkin sejak kapan kalau di Aceh Besar tadi khususnya di 4 kecamatan yang saat ini masih menjadi program itu mulai dilaksanakan Kotaku, Pak Sulaiman? Program Kotaku di Aceh Besar mulai sejak 2018 itu saya laksanakan, tapi itu terus berlangsung. Walaupun di awalnya mungkin baru 2 kecamatan, tapi sekarang sudah 4 kecamatan. Ada Ingin Jaya, kemudian Kung Baruna Jaya, kemudian Baitul Salam, dan yang Masjid Raya yang jauh di sana. Dan hari ini kalau kami melihat di Kecamatan Masjid Raya ada sebuah program yang bagus di program Kotaku ini, yaitu air bersih bagi masyarakat yang ada di sana. Dan itu sudah berfungsi, sudah dinikmati oleh masyarakat. Karena kalau kita lihat kondisi masyarakat di Masjid Raya itu yang terletak di pinggir laut, mungkin dengan kondisi air mungkin asin, sehingga dengan kehadiran program ini juga membantu air bersih pada masyarakat yang ada di Masjid Raya. Oke, lalu kalau kita kembali tadi statement Pak Yoza misalnya menyebut ada beberapa hal yang ingin dicapai sebenarnya di program Kotaku. Nah, untuk konteks Aceh Besar ya, khususnya di 4 kecamatan tadi, sudahkah apa yang menjadi tujuan dari Kotaku ini mulai tercapai? Karena kalau misalnya salah satu saya cited adalah membantu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah misalnya Pak Sulaimi. Karena ini kan cukup sejalan dengan program pemerintah daerah juga. Bagaimana Pak? Saya pikir ya mendukung program pemerintah juga, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Karena semua kegiatan dilaksanakan di 4 kecamatan ini juga melibatkan masyarakat, terutama dalam hal swakelola pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Jadi semua masyarakat yang melakukan,
program ini dan juga di samping dukungan dari anggaran dari dunia usaha. Jadi dengan kehadiran ini mungkin masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja dan tentunya mereka juga mendapatkan penghasilan dari program ini. Ya. Artinya so far so good lah. Sejauh ini Pak Sekda cukup happy dengan pencapaian program Kotaku di 4 kecamatan ini Pak Sekda ya. Betul. Oke, tentu nanti Pak Yoza harus meningkatkan lagi mungkin mensupport. Oke, ada satu hal Pak Yoza. Terkadang masyarakat awam berpikir begini, kok bisa misalnya Aceh Besar itu masuk menjadi salah satu daerah yang perlu dibebaskan dari kumuh. Nah sebenarnya apa sih standar kumuh kalau masyarakat awam barangkali hanya berpikir ini kan daerah-daerah yang padat sekali. Lalu bagaimana pula tiba-tiba misalnya beberapa kecamatan di Aceh Besar ada Baruna Jaya, Ingin Jaya tadi, pada akhirnya ternyata juga masuk dari bagian program Kotaku. Apa sebenarnya selain tadi yang diungkapkan oleh Pak Yoza, apa indikator sehingga kita bisa menyebut itu sebagai daerah kumuh? Ya, baik, terima kasih. Secara keseluruhan memang kita Indonesia masih banyak kawasan kumuh. Tapi kami dari Kementerian Pekerjaan Umum ada mengeluarkan beberapa indikator yang bisa kita katakan suatu kawasan itu bahwa ini adalah kawasan kumuh. Ada persentasenya. Nah, berdasarkan Permen PUPR nomor 14 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas kawasan permukiman, itu ada survei baseline yang harus kita lakukan. Jadi dalam survei ini ada 7 indikator yang harus dilihat dari sektor infrastruktur. Nah, 7 indikatornya itu yang pertama bangunan gedung. Kita bisa melihat bangunan gedung atau perumahan itu sudah sesuai dengan aturan atau sudah ada izinnya atau seperti apa. Kemudian jalan, apakah jalan ini terintegrasi semua dan kita juga melihat kualitas dari jalan itu seperti apa. Kemudian air bersih atau air minum seperti apa, apakah ini terkoneksi dengan pipanisasi atau non pipanisasi atau malah tidak ada sumber sama sekali. Kemudian saluran, seperti apa kondisi saluran, apakah juga tersambung atau tidak, ataupun sudah ada tapi tidak berfungsi atau tidak mengalir. Kemudian persampahan, apakah titik-titik pengelola sampahnya itu seperti apa di masyarakat. Kemudian sektor limbah, seperti apa pengolahannya, bukan pembuangan ya, pengolahannya di masyarakat. Septiknya itu apakah pribadi atau komunal, seperti apa, atau malah tidak ada sama sekali, jadi masih maaf cakap lah, BAB sembarangan. Dan yang terakhir yang jangan juga dilupakan adalah akses proteksi kebakaran. Kita melihat mungkin jalan di desa itu kecil-kecil seperti apa, jadi sehingga agak susah untuk menyikapinya itu seperti apa. Nah, itulah indikator-indikator yang harus kita siapkan melalui survei sehingga kita bisa mendapatkan seberapa persenkah kumuh di suatu kawasan, seperti itu. Oke, nah dari catatan yang dimiliki oleh Kabalai wilayah itu sendiri, sebenarnya untuk Aceh sendiri apakah dari indikator yang sudah ditentukan tadi, apakah memang secara umum ada persoalan sehingga memang bisa disebut hampir semua daerah memang layak atau butuh program Kotaku ini, Pak Yoza? Iya. Kalau secara keseluruhan kita katakan bukan hanya Aceh. Memang kita sekarang Indonesia, kita lihat Aceh secara nasional itu sangat butuh. Yang pertama kita melihat bahwa program ini betul-betul dilaksanakan oleh masyarakat, pemberdayaan melalui metode pemberdayaan. Dan ini yang kedua, ini betul-betul sangat menyentuh masyarakat dari segi infrastrukturnya. Jadi betul-betul dirasakan oleh masyarakat karena ini juga partisipatif dalam artian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pemeliharaan itu dilaksanakan oleh masyarakat. Dan itu juga kita kolaboratif dengan pihak pemerintah daerah. Mereka juga harus kawan-kawan juga harus ikut terlibat dalam penanganan kawasan kumuh itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik, kalau begitu untuk tahun ini 2021 selain Kabupaten Aceh Besar, ada wilayah mana saja di Aceh yang lain yang juga dilakukan program Kotaku? Ya,
sampai tahun 2021 ini kita wilayah dampingan itu udah 17 kabupaten kota. Salah satunya Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, sampai ke daerah barat selatan juga Aceh Selatan, Subul Salam, Aceh Barat. Total 17. dampingan kita itu ada 455 desa. Oh, desa. Ya. Berarti tinggal 5 kabupaten lagi ya kalau di Aceh kita sebut, karena 23 kabupaten kota. Iya, kita juga mengharapkan karena ini juga harus ada SK kumuh dari Bapak Bupati atau Wali Kota, dan kemudian kita harapkan juga SK kumuhnya ini ada indikator. Nah, itulah kita sampaikan harus ada baseline, survei baseline-nya itu. Jadi kita terukur. Jadi seberapa persen pada saat kita survei awal ini sekitar misalnya kita katakan 80%. Setelah kita tangani, jadi pemerintah daerah bisa berani membuat statement kepada masyarakat bahwa kita sudah turun permukiman kumuhnya menjadi sekian persen, seperti itu. Baik, Pak Yoza dan Pak Sekda, kita jeda sejenak untuk melihat beberapa informasi berikut. Pemirsa tetap bersama kami, perbincangan terkait dengan penanganan program Kota Tanpa Kumuh di Aceh akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut untuk Anda. Kondisi kayak gini nyaman, Bu? Ya dipeta-petain aja. Mau gimana lagi? Suatu perubahan selalu melahirkan tantangan, terutama tantangan pada diri sendiri. Akan tetapi, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dimulai dari hal-hal kecil, dilakukan bersama-sama, bahu-membahu berbagi empati, hingga suatu perubahan tercipta. Mari wujudkan perubahan bersama program Kotaku. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam perbincangan mewujudkan atau penanganan Kota Tanpa Kumuh Aceh. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan di line telepon 0651 41773. Baik, kembali ke Pak Sekda ya. Kalau peran daerah sendiri itu sebenarnya seperti apa, Pak Sekda? Walaupun tadi sekilas memang disebut oleh Pak Yoza, ternyata apakah memang ini cukup strategis karena ada pengusulan terlebih dahulu, ada statement dari pemerintah kabupaten untuk menyatakan ini daerah kumuh, baru bisa penanganan berikutnya dilakukan. Bagaimana Pak Sekda? Kalau peran kabupaten tentunya pertama kami harus menyiapkan mitrasi untuk penetapan kawasan kumuh, dan kami juga membentuk tim verifikasi program di kabupaten, sehingga ini kenapa ini kami bentuk biar program ini terarah. Jadi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menyiapkan semua mitrasinya, kita sudah lakukan itu. Sehingga sekarang Aceh Besar sangat membutuhkan ini. Dan kemudian kalau kita lihat di lapangan sekarang, mungkin di Lambaru ya, yang salah satu kecamatan yang perputaran pasar. Itu kan sebelum program Kotaku itu sangat kumuh kami melihat. Semeraut sekali Semeraut, terutama yang menyangkut dengan saluran pembuang. Tapi dengan kehadiran program ini, pemerintah bersama dengan balai Kabalai juga dengan masyarakat ikut bersama-sama membersihkan Lambaru ini, di mana sebelumnya yang luas Lambaru 21 hektar. Tapi hari ini kalau kita lihat ya alhamdulillah cukup signifikan perubahannya. Jadi kumuh itu kalau kita bilang tidak ada sudah berkurang. Ya. Tapi tentunya ya masih ada banyak hal yang perlu kita laksanakan kembali di Lambaru, karena memang
rutinitas kegiatan Lambaru cukup padat. Tapi saluran pembuang terutama hari ini dengan kehadiran ini juga sangat membantu pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dan ke depan mungkin ini terus dilanjutkan dan mengajak masyarakat juga untuk paham dan mau mengerti bagaimana menangani program Kotaku ini. Kalau kita yang terus melaksanakan tapi juga masyarakat juga tidak berperan, ini kan jadi masalah juga. Tentunya dengan di samping ada program Kotaku, juga masyarakat ikut andil untuk mengatasi kumuh ini yang ada terutama di Lambaru. Ya, belum lagi memang ditambah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mungkin merasa sudah dalam tanda kutip nyaman begitu kan, sehingga ketika ada upaya untuk menertibkan ini agak susah, ada tantangan tersendiri. Nah, sejauh ini seperti apa proses pelibatan masyarakat Pak Sulaimi dalam proses pelaksanaan Kotaku? Tadi misalnya disinggung Pak Yoza, dan memang dari awal publik juga mengetahui memang ada pelibatan masyarakat secara komprehensif, tapi dalam konteks di Aceh Besar seperti apa dan sejauh mana Pak Sekda? Tentunya sebelum program ini kita lakukan, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang masyarakat yang ada di seputar Lambaru, bersama dengan Pak Kecik dan perangkat kampung yang ada di Lambaru, untuk sama-sama kita mengajak untuk menangani kumuh ini. Saya lihat respon masyarakat cukup bagus, terutama yang ada di seputaran Pasar Lambaru, dan juga saya yakin di semua kecamatan yang ada di Aceh Besar, di 4 kecamatan itu juga ikut terlibat langsung masyarakat. Dan bagaimana sejak proses perencanaan awal sampai akhir di program, itu saya lihat antusias masyarakat cukup tinggi. Sehingga ini betul-betul sebuah program yang memang berdampak hasil yang signifikan di Aceh Besar sekarang ini. Dan apakah, walaupun nanti saya ingin pastikan pertanyaan ini ke Pak Yoza, tapi ke Pak Sekda terlebih dahulu, kenapa misalnya baru 4 kecamatan yang diusulkan di Aceh Besar? Apakah ini melihat didasarkan pada keberhasilan sebelumnya, ataukah memang katakanlah yang dianggap qualified memenuhi indikator yang tadi disebut Pak Yoza, memang sementara waktu hanya ada di 4 kecamatan ini Pak Sulaimi? Yang pertama memang kita programkan ini sesuai indikator yang ada. Persyaratan yang harus kita lengkapi sesuai dengan standar yang ada. Yang kedua juga mungkin karena keterbatasan anggaran juga. Tapi dari awal kita kan terus bertambah. Dari 2 mungkin Pak Iza ya, sekarang sudah 4 ya. Ya. Mungkin ke depan juga harapan kami pihak kabupaten juga bisa bertambah di kecamatan yang lain. Tapi tentunya dengan program-program yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Baik. Kembali ke Pak Yoza. Mekanisme penentuan itu daerah diterapkan program Kotaku atau tidak, apa seperti apa? Walaupun memang tadi didasarkan pada baseline survey yang memang dilakukan, maksud saya apakah ada permohonan juga oleh kecamatan atau oleh kabupaten setempat untuk ditetapkan daerah mereka sebagai daerah yang perlu program Kotaku, atau memang ini dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh katakanlah kepala balai tadi? Ya, baik, terima kasih. Yang pasti ini secara partisipatif ya. Ini mulai dari tingkat bawah sampai ke atas, atau kita bilang bottom up. Program ini bottom up. Jadi memang kita terkumpul semua, kemudian kita melihat prioritas, kita melihat prioritas penanganannya. Ya kalau kita melihat bukan hanya satu kabupaten saja Aceh Besar, tapi kan kita melihat di Aceh ada banyak kabupaten yang perlu kita tangani. Jadi kita melihat prioritas yang mana dulu nih yang perlu kita tangani. Tadi Pak Sekda juga menyatakan kawasan Lambaru ini merupakan kawasan prioritas ini, dan ini juga sentral. Jadi ini yang perlu kita prioritaskan, salah satu di Aceh Besar. Kemudian pastinya SK dari kabupaten kota ini juga kita tidak semua bisa langsung kita survei, karena survei itu membutuhkan waktu juga. Jadi akan bertahap. Ini juga kita kondisi secara nasional tahun 2017
sampai 2019 secara nasional target capaian kawasan kumuh secara hektar itu 38.000 dan Aceh itu targetnya sekitar 1111 dan alhamdulillah tercapai 1109 sekitar 99%. Dan setelah 2019 ada target baru lagi, yaitu dia tadi. Jadi bertambah lokasi-lokasi yang belum kita survei. Jadi untuk tahun 2020 sampai 2024 itu ada 10.000 target secara nasional. Untuk Aceh kita dapat sekitar 470-an. Dan sampai tahun 2021 ini baru berjalan 300 hektar. Ya mudah-mudahan 478 hektar ini bisa kita capai di 2024 nantinya. Dan Sesuai itu juga dengan... kita butuh dukungan dari pemerintah kabupaten kota. Oke, kalau boleh publik tahu barangkali sebenarnya skema penganggarannya seperti apa? Seberapa besar katakanlah pemerintah daerah ikut andil di sana, kemudian pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Sehingga tadi ketika misalnya Pak Sekda menyinggung upaya untuk memperluas itu ada, tetapi juga terbatas pada sisi anggaran. Nah, apakah memang proporsionalitas dari pemerintah daerah kabupaten pada prinsipnya juga besar harus berpartisipasi dari sisi anggaran ini? Ya, ini proporsi anggaran ini sebenarnya sangat luar biasa dan kita dari pemerintah pusat ini alhamdulillah penganggarannya melalui dana loan. Dana loan, dana loan, dana pinjaman luar negeri dan itu bisa tercover sesuai dengan target yang kita targetkan untuk seluruh Indonesia. Nah, kita butuh tetap porsi dari pemerintah kabupaten kota. Itu melalui Pokja kabupaten kota itu bisa membuat istilahnya dampingan-dampingan. Ini yang terus terang saya terima kasih dengan Pak Sekda dengan seluruh perangkatnya. Aceh Besar ini membuat program replikasi. Artinya beberapa desa yang kita tangani didampingi oleh kabupaten kota itu di desa yang lain dengan anggaran dari Aceh Besar sendiri dengan pola yang sama, merekrut fasilitator sebagai pendampingan dan didanai oleh kabupaten kota. Ini yang sebenarnya yang diharapkan pemerintah pusat itu yang seperti ini. Jadi pemerintah daerah bukan hanya menganggarkan sedikit-sedikit di satu kawasan, tapi juga secara bersama-sama. Jadi program ini kalau misalnya nanti pemerintah pusat berakhir pinjamannya, jadi pemerintah daerah masih tetap melanjutkan program ini dan masyarakat masih tetap bergulir seperti itu. Saya kira itu yang membuat tadi Pak Sekda misalnya ada keinginan untuk memperluas wilayah-wilayah program Kotaku ini Pak Sekda ya. Tapi di sisi lain memang butuh sinergisitas terutama dari anggaran bagaimana itu bisa terlaksana dengan baik. Nah selama ini, sebelum ke Pak Sekda kita ada penelpon, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ya, Ibu Linda Pak di Langsa. Ya, silakan Bu Linda. Ya, baik. Tadinya kalau berbicara masalah kota kumuh ya, biasanya nih pemerintah terkadang juga suka menutupi ya, biar keadaan di tempatnya juga tidak rasanya sulit ya untuk mengatakan bahwasanya sebuah kelurahan atau desa tersebut dalam kategori kota kumuh. Nah, tapi ini luar biasa pada perbincangan kali ini kita membahas tentang kota kumuh ini. Baik, semoga salam sehat dulu Pak Sekda Aceh Besar dan Pak Yoza. Iya, ini dengan keadaan pandemi COVID saat ini Pak, yang sedang mengancam khususnya bagaimana kita mengatasi faktor risiko dari penyebaran COVID-19 ini, khususnya di permukiman kumuh saat ini, di mana kita ketahui penduduknya ini padat dan mungkin kebersihannya kurang terjaga Pak. Nah, dalam program kumuh ini maksudnya apa juga memperhatikan juga dengan pandemi COVID yang saat ini berlangsung. Baik, Bu Linda, itu saja? Iya. Baik,
Baik, terima kasih Bu Linda, kami sudah bisa menangkap maksud pertanyaan. Dan saya kira luar biasa juga bahwa pandemi ini merupakan tantangan tersendiri, lalu bagaimana pula bahwa program Kotaku tetap berjalan, tetapi tanpa menjadi atau memunculkan klaster-klaster baru dari COVID-19 ini. Sebelum ke Pak Sekda, kita jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan kembali setelah informasi berikut ini. Kondisi kayak gini Oh, ini bisa dilihat nyaman, Bu. di Android ya? di YouTube. Ya, Di YouTube, ya dipeta-petain aja. di Facebook juga bisa. Mau gimana lagi? Suatu perubahan selalu melahirkan tantangan, terutama tantangan pada diri sendiri. Akan tetapi, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dimulai dari hal-hal kecil, dilakukan bersama-sama, bahu-membahu berbagi empati, hingga suatu perubahan tercipta. Mari wujudkan perubahan bersama program Kotaku. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam perbincangan Suara Publik. Baik, Pak Sekda mungkin ingin menanggapi pertanyaan Bu Linda tadi terkait katakanlah secara umum melaksanakan program Kotaku di tengah pandemi ini. Mungkin terima kasih Bu Linda yang sudah ikut nimbrung pada sore berbagai ini. Memang kondisi pandemi ini jadi kita terus harus bekerja, terutama memang di kota-kota kumuh ini. Kami terus menghimbau pada masyarakat, terutama yang di masyarakat yang menumpuk tentunya di pasar, bagaimana penanganan COVID-19 ini. Kalau kami di Aceh Besar terus melakukan sosialisasi, yang penting kami mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya menjauhi kerumunan. Ini terus kami himbau, tapi memang kadang-kala juga agak terkendala. Tapi pemerintah daerah sekarang ini terus menghimbau baik melalui selebaran, melalui media-media kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Karena kalau kita batasi juga klaster sampai sedetailnya, ini juga berdampak kepada ekonomi masyarakat. Dan juga saya yakin kalau memang terus kita himbau, kita sosialisasi masyarakat, tentunya masyarakat akan lebih paham dan mengerti bagaimana memang mengatasi pandemi ini. Mungkin seperti itu yang kita lakukan sekarang. Artinya Pemkab sendiri sebenarnya merasa katakanlah ada hambatan besar, ada kerja yang menurun tidak dalam upaya pelaksanaan atau mendukung atau mengawasi program Kotaku ini selama pandemi ini, Pak Sekda. Tapi kalau sekarang memang kalau Kotaku kami sekarang mungkin tidak terlalu banyak yang sudah selesai untuk tahun 2021 ya Pak Jaya. Tapi ada beberapa kegiatan yang masih kita laksanakan, dan malah program Kotaku ini juga langsung melakukan semacam pertemuan dengan masyarakat. Seperti besok mungkin kami dengan pihak Kabalai juga ikut melaksanakan kegiatan himbauan dan juga sosialisasi pada masyarakat bagaimana penanganan COVID ini. Jadi bukan hanya program infrastruktur mungkin, tapi yang intinya program infrastruktur, tapi di samping itu juga dilakukan sosialisasi pada masyarakat. Oke, karena tadi memang menarik disebutkan aktivitas tentu tidak bisa kita hentikan karena memang kebutuhan dan juga jalannya ekonomi masyarakat. Tapi di sisi lain upaya kita mencegah COVID-19 juga harus kita lakukan secara maksimal. Nah, kembali ke Pak Yoza, apakah ada semacam arahan khusus yang disampaikan kepada
daerah-daerah yang melaksanakan program Kotaku di tengah pandemi ini. Tadi misalnya dalam upaya pelibatan masyarakat ini mau tidak mau masyarakat misalnya harus ikut serta. Tapi apakah ada arahan yang disampaikan atau skema lain yang mungkin ditawarkan di dalam rangka masyarakat tetap terlibat, tetapi protokol kesehatan dijaga secara ketat? Iya, pasti. Seperti tadi juga Pak Sekda sampaikan bahwa ini tetap harus bergulir. Tetapi gimana cara juga kita juga sudah mengeluarkan ada Inmen nomor 2 dari Menteri PUPR bahwa aktivitas infrastruktur baik itu melalui kontraktual dan pemberdayaan tetap dijalankan, tapi mengikuti prokes, protokol kesehatan. Jadi ada beberapa misalnya seperti pertemuan-pertemuan atau pelaksanaan kegiatan itu ya harus menyiapkan tempat cuci tangan, harus menyiapkan masker dan menjaga jarak. Karena apa? Ini semua tetap harus berproses. Perekonomian masyarakat, pemerintah juga masih belum sanggup mungkin menghentikan semua dengan memberikan sumbangsi, masih belum. Jadi tetap melakukan aktivitas, kita tetap berproduksi, tetapi juga jangan kita lupakan prokes. Dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan dan insya Allah mudah-mudahan tetap lancar. Alhamdulillah. Oke, baik, menarik. Semoga harapan kita begitu ya. Amin. Ya, segini tadi memang bahwa kalau meminjam istilah Bapak Presiden Jokowi memang kita harus berdampingan nih karena situasinya memang seperti itu ya. Sehingga kerja juga harus dilaksanakan, tapi di sisi lain kita juga harus aware bahwa COVID-19 memang ada di sekitar kita yang harus kita cegah secara maksimal. Nah, kembali ke Pak Sekda, ada tantangan tersendiri tidak ini Pak Sekda dalam rangka menjaga atau memelihara sarana dan prasarana yang telah terbentuk lewat program Kotaku, ya? Apakah ini ditemukan atau dirasakan ada tantangan tersendiri untuk memastikan bahwa yang sudah dibentuk itu tetap berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga jangan pula setelah ini hanya bergulir sebentar saja setelah semua sarana siap dan sebagainya kembali kepada sebelumnya. Ini bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kota Aceh Besar memastikan ini terjadi, Pak? Tentunya dengan selesai program Kotaku ini, pemerintah kabupaten juga terus melakukan pengawasan. Mungkin nantinya tentunya juga melakukan pemeliharaan. Jadi nanti akan sharing dengan dana anggaran kabupaten. Tentunya kalau ini harus kita lakukan. Tapi juga selain anggaran kabupaten mungkin juga bisa diperlukan dari alokasi dana kampung. Jadi pemerintah desa kemudian kabupaten juga sama-sama punya andil dalam hal pemeliharaan di program Kotaku ini. Nah, jadi bisa berlanjut terus dan kabupaten juga berkomitmen apapun yang sudah dilakukan dengan program Kotaku tetap kabupaten akan melakukan sharing dan pemeliharaan terhadap program-program yang sudah dilakukan. Tak mungkin pemerintah kabupaten membiarkan begitu saja karena ini juga bermanfaat terutama bagi masyarakat di Aceh Besar dan juga dengan program ini juga mengurangi ya beban pemerintah kabupaten. Walaupun nantinya beban anggaran juga ada untuk melakukan pemeliharaan terhadap yang sudah dilakukan. Tapi tentunya jumlah yang dikeluarkan itu tidak sama dengan saat pelaksanaan program di saat sekarang ini. Oke. Nah, kalau peran dari Balai Permukiman nanti seperti apa Pak Yoza? Maksud saya, pertanyaan pertama barangkali apakah program Kotaku di sebuah kampung atau desa itu adalah berjangka waktu? Bisa katakanlah misalnya ini 1 tahun dia akan tuntas. Kemudian bagaimana keterlibatan pihak Balai Permukiman berikutnya untuk memastikan apa yang telah dibuat tadi terjaga dengan baik. Tadi kabupaten juga sudah menyatakan ada peran yang luar biasa. Kalau balai sendiri bagaimana? Iya, kita akan tetap terus melakukan pendampingan kepada desa-desa ini. Kita tetap intinya seperti ini. Kita sudah melakukan investasi di satu desa. Kita akan menyerahkan ke masyarakat dan ke pemerintah daerah. Tapi juga kita masih memiliki fasilitator-fasilitator untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan itu sendiri. Kita melihat gimana sih
pemerintah kabupaten kota dalam melakukan alokasi penganggaran ke masyarakat seperti itu. Kemudian masyarakatnya itu seperti apa sih? Apakah perubahan perilaku itu terjadi betul-betul atau setelah jangka waktu tertentu akan kembali lagi, ya kita bilang buang sampah sembarangan lagi. Itu yang diharap sangat tidak kita harapkan. Jadi tujuannya itu adalah masyarakat ini menjadi mandiri. Jadi semua program masyarakat tahu apa yang harus dilakukan terhadap kawasan dia itu sendiri atau desa itu sendiri. Jadi dia tahu. Jadi dia membuat prioritas-prioritas terhadap desanya. Kalau memang pun sudah selesai semua infrastruktur terbangun dan bagaimana caranya infrastruktur itu bisa terjaga. Dan perilaku masyarakat juga tetap terjaga untuk menjaga infrastruktur itu sendiri. Seperti itu. Memang ini butuh keterlibatan semua pihak tadi ya, khususnya masyarakat setempat dalam memastikan bahwa itu terjaga dan terpelihara dengan baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mungkin ini masyarakat awam juga barangkali ingin tahu sebenarnya pada akhirnya ada tidak nanti ketika memang daerah itu sudah diterapkan program Kotaku dan memang akan ada declare bahwa ini betul-betul kota tanpa kumuh lagi, ataukah bisa jadi kota tersebut masuk kembali dalam kategori yang harus dilakukan program Kotaku serupa untuk kesekian kalinya, Pak Yoza? Iya, kita sangat tidak mengharapkan ya bahwa desa atau kawasan itu menjadi kumuh kembali. Memang sampai hari ini apa yang sudah kita bangun, alhamdulillah masih terjaga. Bukan hanya Aceh Besar, Banda Aceh juga seperti itu, Sabang, di PD juga seperti itu. Ya, jangan sampailah kita mendeklar bahwa ini desa atau kawasan ini kumuh kembali, karena itu juga menjadi presiden buruk untuk kabupaten kota ini. Betul. Gimana menjaga satu kawasan atau satu desanya. Oke, belum lagi kalau kita lihat dari sudut pandang investasi, berarti kita rugi besar nih. Soalnya dana sudah digelontorkan, tapi pada akhirnya itu tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan. Oke, sebelum ke Pak Sekda, pemirsa bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan di line telepon 0651 41773. Nah, beberapa hal lain nih Pak Sekda. Sebenarnya tadi sekilas mungkin sudah dijawab, tapi saya ingin pastikan saja bahwa apa saja misalnya katakanlah yang telah dicapai secara keseluruhan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini dalam penanganan kumuh. Ya, tadi memang berapa sudah disebutkan, tapi apakah secara umum lainnya ada hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat dalam konteks pencapaian penanganan kumuh di Kabupaten Aceh Besar ini? Ya, tentunya harapan pemerintah kabupaten pertama pada masyarakat untuk bisa merawat dan melihara ini semua yang telah dibangun dengan program Kotaku. Jangan sampai nanti program sudah ada seperti kata Pak Eza tadi terbengkalai begitu saja tapi tidak diurus lagi. Dan juga ini menjadi ya PR juga pemerintah kabupaten sebenarnya, perilaku yang sudah berubah ini jangan sampai kembali seperti semula. Sehingga ini kami juga bersama nanti Pak Camat yang ada di kecamatan, kami juga terus melakukan himbauan-himbauan dan Pak Camat nanti bisa meneruskan ke masyarakat untuk merawat setiap program yang setelah kita lakukan ini. Kemudian pemerintah kabupaten juga berharap pada masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga kebersihan ini karena semua ini adalah untuk kemaslahatan umat, terutama masyarakat. Jadi masyarakat yang menikmati sendiri. Pemerintah kabupaten dia juga berupaya untuk melakukan juga sharing mungkin anggaran kalau dibutuhkan. Kemudian ada hal lain mungkin yang nantinya perlu kelanjutan di pada Kotaku ini. Pemerintah kabupaten juga melakukan pertemuan dengan masyarakat apa yang harus disupport oleh pemerintah kabupaten. Dan juga harapan ke dunia usaha yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Dan saya juga berterima kasih kepada mungkin Pokja PKP dan rekan-rekan semua dan juga Pak Kepala Balai yang sudah bukan hanya menangani program Kotaku tapi juga mencari donatur lain yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Malah ada yang sampai 2 tahun masih ikut bergabung
untuk mensukseskan program Kotaku ini di Kabupaten Aceh Besar. Hari ini donatur dari sektor swasta ada berarti yang ikut serta membantu membackup program Kotaku di Aceh Besar, Pak? Alhamdulillah Sekda. ada beberapa donatur dari swasta yang ikut berpartisipasi. Mungkin saat ini ada Petelindo yang di Kung Raya, kemudian ada Tepadi Hotel, kemudian ada Solusi Bangun Andalas yang ada di Longa. Dan masih banyak yang lain yang mungkin tidak bisa kami sampaikan. Oke. Ya. Karena memang Aceh Besar juga lumayan banyak perusahaan-perusahaan yang atau swasta yang ikut bisa berperan membangun Kotaku ini. Oke, sebelum berikutnya ke Pak Yoza, kita pause sejenak ya. Pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan penanganan kota tanpa kumuh akan kembali setelah informasi berikut ini. Kondisi kayak gini nyaman, Bu. Ya dipetah-petahin aja. Mau gimana lagi? Suatu perubahan selalu melahirkan tantangan, terutama tantangan pada diri sendiri. Akan tetapi, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dimulai dari hal-hal kecil, dilakukan bersama-sama, bahu-membahu berbagi empati, hingga suatu perubahan tercipta. Mari wujudkan perubahan bersama program Kotaku. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Publik. Kembali ke Pak Yoza. Nah, kalau kita lihat perbandingan ini kan program ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ya di berbagai gampung yang ada di kabupaten kota yang tadi sudah disinggung. Nah, kalau kita lihat perbandingan sebenarnya, apakah Pak Yoza melihat bahwa dari tahun ke tahun sebenarnya upaya mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari Kotaku itu semakin baik, sehingga tadi upaya pemerintah untuk memperluas program ini juga semakin termotivasi, Pak Yoza? Ya, sampai sejauh ini alhamdulillah berkembang ya. Dalam artian berkembang maksudnya kita bisa berpindah ke kampung-kampung yang lain, semakin bertambah. Awalnya dulu perjalanan panjang sebenarnya dari tahun 2005. Awalnya cuma 12 kabupaten kota, sekarang sudah 17 kabupaten kota, dan jumlah desa penanganannya juga. Tapi kita juga seperti tadi kami sampaikan juga desa-desa yang sudah kita tangani itu tetap kita dampingi, kita melihat proses desa itu seperti apa. Sehingga tujuan utamanya menjadikan masyarakat ini menjadi mandiri ini betul-betul menjadi tujuan utama lah. Jadi membantu pemerintah kabupaten kota dalam membuat program-program prioritas terhadap desa-desa di kabupaten kota sendiri. Oke, tapi awalnya memang program ini dititik beratkan di daerah perkotaan, Pak Yoza ya. Iya. Kalau tidak salah perkotaan menjadi target utama karena memang di situ ditemukan banyak tempat-tempat kumuh yang karena permukiman yang cukup padat. Tapi apakah kalau boleh saya sebut permasalahan di perkumuhan di perkotaan hari ini sudah selesai sehingga pemerintah pada akhirnya bergerak ke kabupaten kota yang sedikit lebih longgar dari aspek kepadatan penduduknya? Iya, jadi memang perkotaan itu density atau kepadatannya lebih tinggi, menjadi prioritas utama. Jadi setelah kota-kota ini tertangani dan bisa kita bilang persentase kumuhnya itu berkurang, kita bergerak ke kabupaten kota yang lain, seperti itu. Sehingga target 0% untuk secara nasional itu seluruh kabupaten kota itu kita harapkan. Pada tahun kita 2024 mungkin. Ya, mudah-mudahan 2024 secara nasional, mudah-mudahan. Sesuai dengan RPJMN tadi ya, Iya. bahwa 0% kota yang kumuh di
Indonesia gitu. Ya, tapi seiring sejalan juga persentase kumuh ini bertambah terus karena kan seperti tadi kami sampaikan juga survei ini tidak bisa kita lakukan secara masif, jadi tertentu. Jadi makin lama ini persentase kumuh berkurang, tapi yang ditemukan kumuh barunya itu juga bertambah. Itu seperti itu. Oke, tapi paling tidak bahwa yang berkurang tadi ini menjadi salah satu hal menarik ya, bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bersih, menjaga lingkungan dan sebagainya tadi makin bagus ya, walaupun tadi kita menemukan kumuh yang baru yang memang ini menjadi problem berikutnya yang harus diselesaikan. Oke, kembali ke Pak Sekda. Kalau tadi kan di Aceh Besar ada 4 kecamatan nih Pak Sekda. Secara umum kalau kita sebut dengan adanya program Kotaku, sekarang pertanyaannya mungkin adalah apa yang membedakan ya dengan kecamatan-kecamatan lain yang belum tersentuh program Kotaku ini? Tentunya ada beda, Pak. Pertama memang yang penetapan program Kotaku ini bagi kecamatan-kecamatan yang memang kepadatan penduduknya tinggi. Sekarang mungkin Ingin Jaya. Kalau kita lihat Ingin Jaya sekarang setelah Malam Baru, bagaimana orang berkumpul di situ sehingga memang jadi padat, kemudian sampahnya juga menumpuk, kemudian saluran pembuangannya juga macet. Kemudian kita beralih ke Kumbana Jaya, bagaimana sekarang pembangunan perumahan di Kumbana Jaya itu begitu padat sekarang. Benar. Kemudian kalau kita terus ke Baitul Salam, itu memang kecamatan-kecamatan yang penyangga ibu kota provinsi yang terus berkembang sekarang, terutama di sektor pembangunan perumahan. Kemudian Mesir Raya, bagaimana pembangunan sekarang ini. Mesir Raya mungkin lebih ke kondisi alam ya, karena terutama menyangkut air bersih. Tapi kalau di pusat kecamatan itu juga padat penduduknya, sehingga ini kebersihannya harus dijaga memang. Makanya di 4 kecamatan ini jadi prioritas mungkin, dan indikatornya juga masuk persyaratan dari balai yang tadi disebutkan. Ya, sebutkan tadi. Sementara kecamatan yang lain mungkin masih ada juga, terutama di Darul Imara, kemudian Pekanbadan. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik, kita ada penelpon Pak, segera kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya, halo. Dengan Pak Yahya di Bandar. Ya, silakan Pak. Lebih latih rayu karena berbatasan. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, ini menarik karena setiap program seharusnya kan ada titik mulai dan titik akhir. Apapun target Kotaku ini akan selesai. Karena kalau terus dilakukan, ini menunjukkan bahwa new program ya berhasil. Berhasil bukan berarti dari kementerian yang nggak berhasil, jadi ada faktor eksternal, masyarakat yang hanya mendukung segala macam. Pertanyaannya adalah, ini ending dari program Kotaku kapan selesai? Artinya kan, kalau kita kaitkan dengan kondisi Aceh, tingkat kemiskinan tinggi, nomor 1 di Sumatera, saya yakin ini akan menjadi pekerjaan yang panjang, karena semakin miskin burung Aceh, maka dia akan sulit membangun rumah dengan sanitasi yang bagus, ya kan? Rumah kumuh, segala macam. Jadi PR panjang. Terus gimana kolaborasi antara kementerian EU dengan pemerintah provinsi? Maksudnya, oke, ini program jalan, tapi panjang habis. Endingnya kapan? Karena ada tanggung jawab pemerintah provinsi juga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kan? Selamanya hanya kolaborasi, nggak kerjasama ya panjang lah urusannya Pak Musi. Yang penting, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini pertanyaan menarik juga. Walaupun tadi sudah disinggung Pak Yoza bahwa pajan selesainya. Artinya kalau memang masih terus-menerus berarti kita masih terus berada dalam posisi yang kumuh, ditambah dengan kondisi Aceh mungkin yang tingkat kemiskinannya makin dalam beberapa survei BPS menunjukkan agak memprihatinkan. Akankah kita terus berada di zona itu, Pak Yoza? Iya, jadi kita kan, saya tadi ada statement data juga, berapa persen kumuh yang sudah tertangani. Kita juga ada data daerah-daerah seperti Aceh Besar yang sudah kita tangani, 4 kecamatan, berapa persen yang sudah tertangani, berarti itu sudah menurun persentase kumuhnya, berarti sudah selesai di situ. Nah, itu kita serahkan ke masyarakat dan pemerintah. Kita berpindah ke kawasan yang lainnya, dan
tetap kita punya ada angka nantinya kapan ini selesainya. Tapi juga seperti tadi saya sampaikan juga ini butuh kolaboratif Dengan semua pihak. dengan semua pihak. Nggak bisa juga kami sendiri pemerintah pusat menangani ini. Kami tetap butuh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat itu sendiri, dan bahkan pihak swasta juga untuk berkolaboratif. Kita keroyokan dalam menyelesaikan kawasan kumuh ini sendiri. Oke. Tapi setidaknya angka 0% itu ada ditargetkan sehingga bagaimana? Tetap. Tetapi memang waktunya menyesuaikan ya. Iya. Dengan sejauh mana kita bisa berkolaborasi Iya. untuk kerjasama dan memastikan bahwa ini bisa tertangani secara komprehensif. Iya. Oke, ini sekaligus closing statement Pak Yoza karena kita berada di akhir waktu. Apa yang mungkin diharapkan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pencapaian atau juga bagaimana penanganan kumuh di Aceh saat ini? Ya, baik. Yang kami harapkan dari pemerintah pusat adalah program-program yang kita canangkan ini pastinya tidak bisa kita sendiri. Butuh sinergitas dari semua pihak. Butuh perubahan perilaku dari semua pihak. Sehingga semua tujuan dari program itu pasti akan tercapai. Nah, kita juga dari pemerintah pusat apresiasi dengan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, di mana melakukan replikasi program dengan anggaran APBD Kabupaten Aceh Besar. Jadi kami menangani beberapa desa di 4 kecamatan dan ditambah kecamatan lain di Aceh Besar dengan mengambil pola yang betul-betul mengadop pola yang telah kita sampaikan. Jadi mulai dari SOP, perekrutan, proses pemberdayaan masyarakatnya seperti apa sama. Dan kita juga tidak meninggalkan Aceh Besar. Kita tetap memberikan coaching seperti apa proses ini. Jadi seperti apa targetnya. Jadi ada angka-angka yang harus kita capai. Jadi di akhirnya itu tetap ada statement yang bisa disampaikan oleh pemerintah kabupaten kota bahwa kami telah melakukan penurunan angka kumuh di beberapa kawasan. Seperti itu. Pak Sekda, singkat saja. Saya yakin apapun program yang dilakukan, tentunya ini berdampak, tentunya bermanfaat pada masyarakat. Kemudian mari menjaga program ini dengan baik, kita lakukan pemeliharaan dan pengawasan sehingga jangan sampai program ini terbengkalai, tidak terawat dengan baik. Dan juga harapan untuk Bapak Kabalai, Pak Yoza, bahwa bisa terus lakukan pendampingan di Kabupaten Aceh Besar dan bersama-sama mengajak dunia usaha untuk melakukan program ini, mendukung program Kotaku ini. Baik. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk mendukung program ini. Mungkin itu aja, Pak. Ya, tentu dengan berkolaborasi dengan semua pihak, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Sekda dan juga Pak Yoza atas waktunya di Suara Publik TVRI Aceh sore hari ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan bagaimana penanganan kota tanpa kumuh di Aceh pada tahun 2021 ini. Semoga ini menjadi informasi penting bagi Anda dan bagaimana kita terus bekerja sama untuk membebaskan daerah-daerah Aceh dari kumuh. Sampai ketemu dalam Suara Publik berikutnya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.